Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu salawatu rabbi wa salamuhu alaihi amma ba'd. Ikhwas sekalian, azani Allahu wa iyyakum. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di salah satu daripada rumah-rumahnya. Kita berkumpul untuk saling memberikan nasihat satu sama lain. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah oleh kalian peringatan, karena sejatinya peringatan itu sangat bermanfaat bagi kaum muslimin. Kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memutalaah, mengkaji perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengkaji ilmu-ilmu yang bermanfaat yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hati-hati kita takut kepadanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan nikmat yang besar, ikhwati fillah. Nikmat yang tidak bisa dihargakan dengan rupiah. Nikmat yang tidaklah diketahui kecuali oleh orang-orang yang cerdas, oleh orang-orang yang hatinya selamat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menekankan akan hal itu dalam firman-Nya, yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Kata Allah Subhanahu wa taala, diberikan al-hikmah atau ilmu itu kepada siapa yang dikehendaki. Jadi antum seraya hadir di majelis ini, insyaallah antum adalah orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dikehendaki ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, faqad utiya khairan katsira, sejatinya dia telah diberikan kebaikan yang amat banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab, dan tentang hal tersebut tidak dapat dipikirkan kecuali oleh orang-orang yang cerdas dan berakal. Yang dengan ilmu tersebut Allah Subhanahu wa taala katakan adalah kebaikan yang besar, karena dengan ilmu tersebut Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan ibadah kita ibadah yang berlipat ganda nilainya. Tidak sama, ikhwati fillah, pahala orang yang sholat membaca subhana rabbiyal azim, dia tunaikan semua rukun dan wajib sholat, tapi dia tidak mengetahui makna daripada bacaannya. Dengan orang yang mengucapkan subhana rabbiyal azim, dia mentadabburi maknanya, lisannya mengucapkan kalimat tersebut, hatinya meyakini akan hal tersebut. Beda. Maka dalam hadis dikatakan perumpamaan seorang alim di atas seorang abid ahli ibadah seperti perumpamaan cahaya bulan purnama dibandingkan dengan bintang-bintang yang cahayanya kecil, berkali-kali lipat cahaya bulan. Dengan cahaya tersebut Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hati kita takut kepada Allah. Sehingga dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Sejatinya di antara hamba Allah Subhanahu wa taala yang takut kepadanya hanyalah para ulama, orang yang berilmu. Allah Subhanahu wa taala memilih kata khasyah dibandingkan dengan kata khauf. Makna ini sama, hampir sama, antara khauf dengan khasyah maknanya sama-sama takut. Tetapi kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih kata khasyah dibandingkan dengan kata khauf? Ternyata kata para ulama, perbedaannya ada sedikit. Hanya diketahui dengan cara diberikan permisalan, misalkan ada begal memegang senjata api dan pedang. Kita takut kepada apanya? Kepada senjatanya dan parangnya atau pedangnya.
itu yang kita takuti. Tetapi kalau khasyah itu ketika kita tahu dia begal ini memang begal yang benar-benar sudah terkenal, dia kejam, dia bengis, dia ahli bela diri, ahli pedang, maka ini akan menambah rasa takut tadi ke derajat yang lebih tinggi lagi. Maka Allah memilih kata khasyah. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang berilmu. Jadi innama yufidul hasr dalam kaidah bahasa Arab. Innama itu yufidul hasr, apa artinya? Innama itu adalah sesuatu yang menghasar, hanya tidak keluar daripada itu. Yang takut kepada Allah dengan sebenar-benarnya takut hanya orang berilmu. Adapun mungkin orang yang tidak berilmu takut kepada Allah karena dia tahu Allah Subhanahu wa taala yang misalkan mampu melakukan segala sesuatu. Kalau dia melakukan kemaksiatan, Allah Subhanahu wa taala langsung hukum. Dia mengetahui bagaimana Allah Subhanahu wa taala bisa berbuat sekehendaknya. Otomatis dia akan takut. Tetapi kalau khasyah, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena rasa cinta yang ada dalam dadanya. Karena Allah Subhanahu wa taala zat yang maha agung. Dia mengetahui ada suatu kaum yang dibinasakan oleh Allah dengan air bah. Ada suatu kaum yang Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan ke dasar bumi. Ada suatu kaum yang Allah angkat bumi kemudian hempaskan di atas mereka. Karena ilmu yang ada pada diri mereka, sehingga yang tadinya takut, mereka ucapkan Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Mereka tahu Allah Maha Besar, tapi mereka tahu juga Allah Subhanahu wa taala telah melakukan apapun yang dikehendaki olehnya. Jadi dengan ilmu lah seseorang bisa mencapai puncak daripada rasa takut. Karena inilah kita katakan ilmu adalah nikmat yang sangat-sangat besar. Kemudian salawat serta salam senantiasa kita ucapkan untuk Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga datangnya hari kiamat kelak. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah membahas tentang pokok atau tema perdebatan pertama dan yang kedua. Yang mana yang pertama adalah bagaimana perdebatan mereka tentang mengingkari hari kebangkitan, Yaumul Ba'ats. Ini perdebatan yang pertama. Mereka mengatakan, apakah ketika kita sudah menjadi tulang belulang, sudah rata dengan tanah, Allah bisa mengangkat kita, bisa menciptakan kita kembali, bisa mengumpulkan semua sendi-sendi kita? Ini tidak masuk akal di dalam pikiran mereka. Kemudian yang kedua tentang ar-risalah. Yang kita bahas kemarin, apa itu ar-risalah, maksudnya apa? Kenapa kok Nabi Muhammad, anak seorang yatim, dijuluki Ibnu Abi Kabsyah. Abu Kabsyah nama bapak susuan Nabi Muhammad SAW di Bani Sa'ad. Artinya apa? Bapaknya kambing. Maksudnya karena senang menggembala. Artinya orang rendahan begitu. Ini anaknya pengembala kambing, masa jadi nabi? Apa Allah gak salah pilih? Kenapa gak pilih raja? Banyak raja Persia, raja Romawi, kan banyak. Nah ini adalah perdebatan yang kedua mereka. Sekarang kita masuk kepada pembahasan atau tema perdebatan yang ketiga yang terjadi antara Quraisy dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini adalah yang paling harus kita perhatikan dengan sebenar-benarnya, karena ini adalah menyangkut perkara tauhid. Ini menyangkut perkara tauhid yang bagaimanapun kita ikhwati fillah beramal, bagaimanapun amalan kita, kalau kita tergelincir dalam masalah ini, kita tidak bertaubat, maka Allah Subhanahu wa taala bukan membalas kita dengan kebaikan. Baik dia, misalkan dia suka bersedekah, ibadahnya bagus, tetapi dia terjatuh ke dalam satu kesyirikan. Dia memberikan sesajen misalkan.
Dalam hal tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima semua amalan-amalan yang telah dia lakukan. Jangankan kita, para Rasul, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan tentang nikmat yang diberikan kepada Nabi Yusuf, keturunan Bani Israel semuanya, nabi-nabi keturunan Bani Israel, kepada semua nabi dan rasul Allah jelaskan dalam Al-Quran. Di akhir ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kalau mereka berbuat syirik, semua amalnya terhapus. Ini sekelas nabi, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang pilihan. Maka apalagi kita, kedekatan pun belum tentu, belum pasti kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi kita yang terlihat soleh hari ini, wal'iyadzubillah, ternyata ketika kita sendirian, kita pelaku maksiat. Ketika kita dalam kamar, kita melakukan maksiat. Ketika di rumah, kita melakukan kemaksiatan. Artinya belum pasti tentang kebaikan kita. Ini para nabi dan rasul, Allah ancam mereka, kalau kalian berbuat syirik, maka sejatinya amalan kalian semuanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak akan diampuni dosanya. Bagaimanapun dia disiksa dalam neraka, dia tidak akan pernah keluar dan tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya dia kekal di dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal'iyadzubillah. Dan ini perlu diperhatikan dengan baik, karena jangan sampai kita menjadi orang yang tidak bisa membedakan mana syirik, mana kafir, kemudian mana munafik, mana fasik. Jangan sampai empat ini tidak bisa kita bedakan, ikhwatifillah. Karena di luar sana ada beberapa kali berdakwah tentang tauhid di luar sana. Ketika kita katakan ini nggak boleh, perdukunan nggak boleh, ini syirik, mereka langsung marah. Sebagian mereka langsung marah, dan bukan sebagian lagi, bahkan seluruhnya saat itu. Kamu udah lihat saya sholat, kamu udah lihat saya haji, kamu udah lihat saya selalu berbuat baik. Iya, kita lihat, tapi ini syirik yang kita katakan. Mereka menganggap syirik itu sama dengan kekufuran, sehingga tidak sholat, tidak berbuat kebaikan. Padahal syirik itu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian beribadah kepada selainnya. Iya, antum sholat 5 waktu, iya, antum sudah haji. Tapi kalau antum berikan sesajen, artinya antum ada sesuatu yang antum agungkan lebih daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau minimal sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah mengatakan walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada ditemukan satupun ya makhluk yang serupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ta'lamu sawiyya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada enggak kalian dapatkan orang ataupun seluruh makhluk yang derajatnya sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu jawabannya tidak. Ini istingkari daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika mereka tidak membedakan, tidak bisa membedakan hal tersebut, nyambung nggak ketika kita berdakwah? Tentu jawabannya tidak. Nah, inilah alasan nanti kenapa tauhid itu dibagi menjadi 3. Karena ada tuduhan ini Wahabi katanya. Alhamdulillah, siapa Wahabi itu? Kita nggak tahu ya. Wahabi, Salafi dan lain sebagainya, mereka sama dengan orang Nasrani. Trinitas katanya. Itu buktinya tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Alhamdulillah. Bukan begitu maksudnya. Antum nggak mau bagi jadi 3, bagi jadi 2. Nggak apa-apa. Antum tidak mau membagi juga tidak masalah. Mereka berdalil apa? Tidak ada di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam hal tersebut. Itu adalah bid'ah dan itu adalah trinitas kata mereka. Bukan begitu maksudnya. Kita tanya balik, ada tidak pelajaran tajwid di zaman Rasulullah? Ada enggak idgham bi gunnah, idgham bila gunnah? Ada enggak iqlam? Ada enggak ikhfa? Ada enggak ilham? Tentu jawabannya tidak ada. Karena mereka membaca Al-Quran sebagaimana Allah turunkan kepada mereka.
Di mana dengung, mereka dengung. Benar-benar mengcopy paste daripada lisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kenapa ada istilah talaqi. Dari lisan ke lisan. Dari lisan ke lisan. Jadi benar-benar mereka tidak peduli dengan ilmu tersebut. Karena yang belum ada, bukan tidak peduli, belum ada. Tetapi antum di masa-masa akhir kita, orang gak akan memahami hal tersebut. Karena apa? Dari Rasulullah turun kepada 4 sahabat. Di antaranya Ibnu Mas'ud, Salim Maula, Abi Hudzaifah, dan lain sebagainya. 4 orang sahabat yang diamanahkan untuk mengajarkan Quran. Dari sini turun lagi kepada para tabi'in. Dari tabi'in turun lagi ke tabi'ut tabi'in. Mungkin bergeser sedikit bibirnya ketika mengucapkan huruf-huruf. Maka tentu ini kesalahan. Jadi antum tajwid itu atau bacaan Quran yang baik itu hatta tidak bersuara, kita lihat saja bibirnya itu sudah kita tahu salah. Maka di antara qurra sab'ah, di antara ahli qiraat yang 7, qiraat sab'ah, kita sebut qiraat sab'ah, ada suatu imam yang apa? Yang tuli, nggak bisa mendengarkan, tapi dia ahli bacaan Quran. Maka orang-orang belajar kepada beliau sehingga beliau 7 imam di dunia, ya, sampai saat ini. Beliau tuli. Jadi ketika isma bagaimana bibirnya harus mencucu, moncong. Ketika waqaf, bibirnya bagaimana? Dia tahu mana fathah, mana kasrah, mana dhammah. Hanya dengan melihat saja. Jadi inilah ilmu tajwid. Jadi semakin kesini, semakin kita butuh apa? Butuh ilmu yang banyak. Ali bin Abi Thalib mengatakan, al-ilmu nuqtatun fakaththaraha al-jahilun. Ilmu itu pada hakikatnya satu titik saja. Satu saja ilmu itu. Enggak ada ilmu tajwid, enggak ada ilmu tauhid dibagi menjadi 3. Enggak ada perbedaan mana akidah, mana tauhid, mana manhaj, enggak ada dulu. Enggak ada istilah wajib, mana sunnah. Orang dengar enggak antum bertanya ketika Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk sholat, lalu mereka mengatakan ini wajib atau sunnah ya Rasulullah? Pernah enggak? Satu pun hadis enggak ada. Karena mereka langsung katakan, maka keluarlah nanti ilmu-ilmu yang di bawahnya yang menjelaskan mana wajib, mana sunnah. Keluarlah usul fikih, keluarlah qawaid fiqhiyah, keluarlah ilmu-ilmu fikih dan lain sebagainya. Maka kata Ali bin Abi Thalib, ilmu itu satu titik saja. Tetapi karena orang-orang yang bodoh, maka diperbanyak ilmu itu. Contohnya nanti gimana kita akan mengajarkan tajwid misalkan. Antum harus dengung di sini. Mim, nun mati ketemu mim. Nun mati ketemu mim. Jadi idgham bi gunnah. Idgham. Nun mati ketemu dengan ro. Ini nggak boleh didengungkan. Sama-sama nun mati ketemu mim. Yang ini ketemu ro. Kenapa yang ini didengungkan? Kenapa yang ini tidak? Dipecahlah ilmu itu sehingga orang akan paham. Oh, karena makhrajnya yang berdekatan, karena makhrajnya yang berjauhan, karena sifatnya yang terlalu jauh perbedaannya, maka orang akan paham. Ada cara menjelaskan. Contoh tadi begini, tauhid misalkan. Ada orang mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah atau la ilaha illallah. Dia ucapkan, nanti dia orang bertauhid. Kemudian dia melakukan kesyirikan. Misalkan dia meletakkan sesajen di bawah pohon yang dia agungkan. Kira-kira gimana cara antum akan tegur orang ini kira-kira? Siapa bisa jawab? Bagaimana cara antum akan menegur orang ini dengan bijak? Ada yang bisa jawab? Ini orang bertauhid, mengaku bertauhid, dan kita lihat dia membaca la ilaha illallah, dia sholat, dia naik haji, tetapi dia memberikan sesajen. Siapa yang bisa tegur orang ini? Anggap saja siapa bisa tegur kira-kira dengan bijak? Tentu nggak bisa kita tegur. Kalau kita bilang antum musyrik akhi,
Ya Allah, ana ucapkan la ilaha illallah, ana sholat, ana haji. Terbantahkan kita. Tapi kalau kita bilang, antum musyrik akhi. Iya, saya sholat, saya naik haji. Dia bilang seperti itu. Akhirnya apa? Kita bisa bantah lagi. Benar antum sholat, benar antum haji, benar antum yakini Allah Subhanahu wa Ta'ala apa? Tempat kita meminta pertolongan, misalkan. Tetapi masalahnya antum itu sudah ya mengagungkan pohon ini ketika antum keluar agar apa? Agar tidak mendapatkan misalkan mudarat. Berarti apa? Kesimpulannya, antum di tauhid uluhiyahnya bagus, tapi di tauhid rububiyah antum rusak. Karena an-nafi' yang memberikan manfaat dan yang memberikan mudarat siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inilah sebab kenapa dibagi tauhid. Karena orang-orang semakin kesini semakin jauh daripada ilmu. Sehingga untuk mempermudah mereka atau mengajarkan mereka, maka dibagilah tauhid ini oleh para ulama. Jadi ini bukan suatu kebid'ahan, bukan suatu perkara yang baru dalam agama. Bukan kita kaum trinitas, enggak, naudzubillah. Ya, tetapi murni ini hanya pembahasan ilmiah saja. Atau mau bagi menjadi 3 silakan, membagi menjadi 2 juga silakan. Terserah tuh. Tidak ada perdebatan pada mustalahat kata para ulama, pada istilah. Atau yang bagi menjadi 2 kenapa? Dari jenisnya. Jenisnya apa? Tauhid yang wajib diketahui, tauhid yang kita hanya wajib ketahui seperti apa? Tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Kita tahu saja Allah memberi rezeki, memberi manfaat, memberi mudarat. Kita tahu saja Allah Subhanahu wa Ta'ala Ar-Rahim. Kita kan gak ikut campur di situ. Jadi hanya diketahui saja. Itu tauhid ma'rifah atau tauhidul ilm. Kemudian ada tauhidul amal, dibagi menjadi tauhidul amal. Tauhid kita mengesahkan Allah pada perbuatan. Ya artinya tauhid uluhiyah ini. Kita mengerjakan sholat untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jatuhnya kepada tauhid uluhiyah. Jadi la munasyahata fil istilah. Tidak ada perdebatan pada istilah-istilah. Ya, antum berhak mau memilih yang 2, mau memilih yang 3. Nah, maka tidak ada alasan untuk mengatakan kita adalah trinitas dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Kita lanjutkan ikhwati fillah. Dimohon untuk memfokuskan diri pada masalah-masalah tauhid. Amma qadiyatut tauhid, fakanat ra'sul qadaya wa aslul khilaf. Terkait dengan pokok pembahasan tauhid ini yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah ra'sul qadaya. Apa artinya ra'sul qadaya? Puncaknya permasalahan. Ini puncaknya permasalahan sebenarnya. Wa kana al-musyrikun yuqirruna bi tauhidillahi fi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi. Karena sejatinya orang-orang yang musyrik itu mentauhidkan Allah juga. Pada apa? Pada sifatnya dan zatnya. Mereka tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala ada. Mereka tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan manfaat dan mudarat. Mereka tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang apa? Yang mampu menurunkan hujan dan memberikan rezeki. Bagaimana cerita ketika terjadi kejadian gajah, ya, yang dijelaskan dalam surah Al-Fil. Dan ini sudah kita bahas kenapa dinamakan tahun kelahiran Nabi sebagai tahun gajah. Datang Raja Abraha dari Yaman. Ini raja yang di bawah naungan Raja Najasyi, ya. Orang kalau sekarang itu Najasyi Ethiopia, Afrika. Raja ini ingin menghancurkan Ka'bah, tapi sebelum menghancurkan Ka'bah, 200 onta kakeknya Nabi Abdul Muttalib diambil dirampas paksa. Akhirnya datang Abdul Muttalib, ini sudah kita ceritakan setahunya. Datang Abdul Muttalib kemana? Kepada Raja Abraha itu. Ditanyakan apa urusannya? Ya, apa urusannya?
Beliau mengatakan, Abdul Muttalib mengatakan, saya ingin engkau mengembalikan 200 onta yang telah engkau rampas. Ketawa Raja Abraha. Apa kata Raja Abraha? Orang sudah lari semua ke atas gunung. Kan semuanya sudah lari saat itu. Gak ada satupun sisanya menyelamatkan diri daripada pasukan gajah. Maka Raja Abraha mengatakan orang itu sudah lari ketakutan, meninggalkan semua harta bendanya. Engkau malah datang kepadaku meminta 200 ekor ontamu. Apa engkau enggak takut dibunuh? Apa engkau enggak takut Ka'bah itu aku hancurkan? Apa jawaban Abdul Muttalib? Walil Ka'bati bait walil Ka'bati rabban yahmi. Aku enggak urus masalah Ka'bah itu. Ya aku urus ini apa? Ontaku 200 dikembalikan. Ka'bah itu punya Tuhan yang menjaganya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kau mau hancurkan silakan, Allah nggak akan izinkan kau. Ini bahasa Abdul Muttalib. Artinya dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam tauhid rububiyah. Fakanu ya'tarifuna bi anna Allah Ta'ala huwal khaliq alladzi khalaqa as-samawati wal ard wa ma bainahuma. Mereka semuanya orang Quraisy itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal rububiyah, dan sehingga mereka percaya kalau Allah satu-satunya yang telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Wa malakuta kulli syai', yang menciptakan segala sesuatu. Wa huwa ar-raziq alladzi yarzuqun nas wad dawab wal an'am. Dialah raziq yang yarzuqun nas, yang telah memberikan rezeki kepada hewan-hewan bahkan sampai binatang-binatang yang melata. Wa yarzuqu kulla hayyin, dan memberikan rezeki kepada segala sesuatu. Wa huwa al-mudabbir alladzi yudabbiru al-amra minas sama'i ila al-ard. Dialah Tuhan yang mentadbir. Tadbir itu mengurus dan mengatur semuanya. Mengurus dan mengatur semuanya, dan mengatur semua perkara dari langit sampai ke bumi. Wa yudabbiru amra kulli saghirin wa kabirin hatta dzurrah wan namlah. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mentadbir, mengurus urusan baik yang kecil ataupun yang besar, sampai semut hitam, semut yang paling kecil diurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwa rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma wa rabbul 'arsyil 'azim. Mereka paham kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhannya 7 langit dan 7 lapisan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, dan Tuhannya 'arsy yang besar. Wa rabbu kulli syai', dan Tuhan segala sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang apa? Yang menundukkan matahari, kemudian bulan, kemudian bintang-bintang, gunung, pepohonan, dan semuanya. Ini adalah tauhid rububiyah ikhwati fillah azani Allahu wa iyyakum. Dan ini banyak dalil yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan tentang bagaimana mereka mentauhidkan Allah pada hal rububiyah ini. Kita ambil contoh di dalam Al-Qur'an surah Yunus. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Qul may yarzuqukum minas sama' wal ard, amman yamliku as-sam'a wal absar, wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy, wa man yudabbiru al-amra fasayaquluna Allah, faqul afala tattaqun." Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, kepada orang Quraisy yang tidak mau mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapakah yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Maksudnya diturunkan hujan sehingga tanah-tanahnya menjadi subur. Setelah subur ditumbuhkan tumbuhan-tumbuhan. Dan siapa yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Kita lihat bagaimana hubub, biji-bijian seperti kedelai misalkan. Dulu kan tidak abiotik, termasuk abiotik, tapi ketika ditaruh di tanah menjadi biotik, jadi dia hidup begitu. Kemudian
Siapa yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Kita sudah hidup, kemudian Allah Subhanahu wa taala wafatkan, menjadikan kita yang mati setelahnya. Dan siapa yang mengurus segala urusan baik di langit dan di bumi? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fasayaqulunallah. Pasti mereka wahai Muhammad. Ini ada fasayaqulunallah. Harusnya yaqulunallah saja. Tapi dengan adanya fa dan sin, ini menandakan lebih lagi. Mereka benar-benar pasti akan mengatakan Allah Subhanahu wa taala yang melakukan semuanya. Maka katakanlah wahai Muhammad, kalau mereka meyakini tentang tauhid itu, afala tattaqun? Kenapa kalian tidak bertakwa? Kenapa kalian tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala di tauhid yang lainnya? Tinggal satu saja, tauhid uluhiyah saja. Mereka percaya Allah Subhanahu wa taala pada tauhid asma wa sifat, al-khaliq, ar-razik, asma wa sifat. Mereka percaya pada tauhid rububiyah, Allah yang memberikan rezeki, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Tetapi kenapa tidak mau begitu di tauhid uluhiyahnya? Nanti kita akan jelaskan di seperti pertemuan yang selanjutnya insyaallah. Kemudian dalam surah Al-Mu'minun ayat 84 sampai 89 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Wahai Muhammad, katakan kepada mereka orang Quraisy yang tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala, siapakah pemilik bumi ini dan siapa pemilik apa yang ada di atas bumi semuanya, manusia, hewan, tumbuhan dan makhluk yang tidak bisa kita lihat, jin dan sebagainya. Siapa yang memiliki itu? Mereka tunduk kepada siapa? Kalau kalian ketahui, kata Allah Subhanahu wa taala, sayaquluna lillah. Mereka pasti akan mengatakan Allah yang punya semuanya. Artinya mereka meyakini Allah Subhanahu wa taala punya kuasa di situ. Dan Allah memilikinya dan Allah berhak melakukan apapun di atas kepunyaannya. Qul afala tadhakkarun. Kalau begitu kenapa kalian tidak menjadi orang yang cerdas? Tidak berpikir. Kalau sudah semuanya tunduk kepada Allah, kenapa tidak mau tunduk kepadanya dengan beribadah? Karena semuanya kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya kita yang beribadah, burung-burung beribadah, batu beribadah, masjid ini lantainya pun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan dalam surah Al-Isra. Semuanya dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi bersama kita, yang terlihat dengan yang tidak terlihat, yang kecil dan yang besar. Semuanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, walakin la tafqahuna tasbihahum. Akan tapi kata Allah, kalian hanya tidak mengerti bahasa atau tasbih mereka. Jadi semuanya bertasbih kepada Allah. Kita tahu semuanya tunduk. Terus kenapa kalian wahai Quraisy tidak mau tunduk sebagaimana mereka bertasbih kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya lagi, qul man rabbus samawati as-sab' wa rabbul 'arsyil 'azim. Katakanlah kepada mereka wahai Muhammad, siapa yang memiliki atau siapa Tuhannya langit dan bumi dan Tuhannya Arsy yang maha agung, yang agung, yang besar. Mereka akan mengatakan sayaquluna lillahi afala tattaqun. Mereka akan mengatakan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki hal tersebut. Maka kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, katakan kepada mereka, kenapa kalian tidak bertakwa, tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Kemudian dilanjutkan, qul man biyadihi malakutu kulli syai' wa huwa yujiru wa la yujaru 'alaihi in kuntum ta'lamun. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang Quraisy yang tidak mau mentauhidkan Allah dalam uluhiyahnya, siapa yang di tangannya kekuasaan malakutu kulli syai', segala sesuatu, wa huwa yujir, dan segala sesuatu dia melindungi semua makhluknya. Allah Subhanahu wa taala mampu melindungi semua makhluknya, wala yujaru alaihi, dan makhluk itu tidak ada yang bisa melindungi dirinya daripada azab Allah Subhanahu wa taala. In kuntum ta'lamun, kalau kalian orang-orang yang mengerti. Sayaquluna lillahi qul fa anna tusharun.
Mereka akan mengatakan kata Allah Subhanahu wa taala yang melakukan hal demikian, maka katakan kepada mereka, wahai Muhammad, mengapa kalian tidak patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala? Mengapa kalian tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini artinya yang kita perlu perhatikan, ikhwati fillah. Orang yang bertauhid itu tidak boleh dia hanya mengambil satu bagian daripada tauhid, kemudian dia melepaskan atau meninggalkan bagian yang lainnya. Maka kalau demikian, bahkan orang Quraisy pun lebih pandai dari kita, lebih beriman daripada kita kalau bisa dikatakan beriman. Karena sebagian di antara kita ada yang bahkan tidak mengerti mana tauhid rububiyah, mana tauhid uluhiyah. Bahkan di antara mereka ada yang menyalahartikan makna la ilaha illallah. Makna la ilaha illallah, sebagian mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Lantas apa bedanya kita dengan orang Quraisy? Tidak ada Tuhan selain Allah. Orang Quraisy ada nggak Tuhannya? Ada Tuhannya mereka. 360 berhala di sekeliling Ka'bah, belum di rumah mereka. Belum di rumah mereka. Artinya kalau dibilang tidak ada Tuhan, banyak Tuhan. Tetapi makna yang benar adalah tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, dari mana antum ambil yang berhak diibadahi melainkan Allah Subhanahu wa taala? Inilah fungsinya kita belajar bahasa Arab. Ada istilahnya mahdhuf. Mahdhuf terhapus katanya tapi artinya ada. Maka antum kalau mencoba memahami dengan bahasa Indonesia tidak akan mengerti. Tapi harus dengan bahasa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan petunjuk ini baru antum akan ketahui. La ma'budu bihaqqin illallah, ini aslinya. Tapi dihapus untuk dipersingkat. Untuk dipersingkat. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala Maha Rahmat. Antum bayangkan, ada hadis yang mengatakan siapa yang akhir katanya adalah la ilaha illallah dakhala al-jannah, pasti masuk surga. Antum bayangkan kalau Allah tidak rahmat dalam hal ini. Nabi mengatakan misalkan dia harus didatangkan la ma'budu bihaqqin illallah. Susah nggak mengucapkan di saat sakaratul maut, di saat lidah antum sudah mulai kaku, lisan bibir antum sudah tidak bisa terangkat seperti biasa, antum akan mengucapkan la ma'budu. Bayangkan la ma'budu bihaq, di sini haknya lagi haqqin, naik ke sini haqqin illallah. Susahnya itu nggak akan mungkin bisa. Tetapi kalau antum mengucapkan hanya sebatas la ilaha illallah, bisa kan? Hatta bibir antum tidak goyang. Coba antum ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bisa. Karena semuanya hurufnya di mana? Di lam. Lam di sini saja di ujung lisan ketemu dengan langit atas. La ilaha illallah bisa. Tapi kalau antum nggak bisa, ya kan? Kayak orang bisu jadinya. Ma'budu, begitu akan antum ucapkan. Jadi siapa yang akan masuk surga kalau begini? Ya inilah maknanya kenapa Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan ya sebuah hadiah besar bagi kita, bagi orang yang mengucapkan hal tersebut akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini maknanya. Ada juga yang di satu sisi tadi yang pertama, sebagian orang awam ini yang paling sering kita dengar, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga yang mengatakan la hakima illallah, tidak ada hakim selain Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga salah. Kemudian ada juga yang mengatakan la raziqa illallah, tidak ada tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dari segi makna benar. Tetapi ketika antum mentafsirkan kalimat tauhid dengan itu, ini salah. Kenapa? Karena kalau antum bilang la hakima illallah, orang Quraisy juga mengatakan begitu.
Tidak ada yang memberikan hukum kecuali Allah. Tidak ada yang menghukum kecuali Allah. Orang Quraisy juga yakini itu. Tidak ada pemberi rezeki kecuali Allah. Orang Quraisy juga meyakini itu. Namun kalau dari segi tauhid kita berbicara la raziqa dan la hakima, ini sudah include sebenarnya di tauhid apa namanya? Tauhid apa? Tauhid asma wa sifat masuk. Ar-Raziq, Al-Hakim, ya kan? Innallaha azizun dzul hakim. Wallahu azizun hakim. Hakim, Al-Hakim. Kemudian innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Ini tauhid asma wa sifat. Kedua-duanya tauhid asma wa sifat. Jadi antum seolah-olah hanya mengimani tauhid asma wa sifat. Sementara kita tahu orang Quraisy juga meyakini hal tersebut, tapi tetap dikatakan sebagai kufar Quraisy, orang yang kufur dari golongan Quraisy, orang yang diperangi oleh Rasulullah SAW. Tidak mungkin diperangi kalau mereka tidak salah dalam akidah. Kan seperti itu. Apalagi keluarganya. Di antara sahabat di perang Badar, seperti siapa? Abu Ubaidah Amir bin Jarrah. Beliau berlawanan dengan siapa? Dengan bapaknya sendiri di perang Badar. Beliau ahli perang, Abu Ubaidah ahli perang. Kemudian membunuh musuh-musuhnya. Tapi ada satu orang yang ngintai terus Abu Ubaidah. Beliau pindah ke posisi lain. Diikuti terus, diikuti. Akhirnya terpojoklah Abu Ubaidah. Ya, beliau berpindah ini bukan karena apa? Bukan karena takut dengan orang ini, tetapi tidak mau membunuh orang ini. Tapi ketika sudah terpojok, nggak bisa kemana-mana, akhirnya beliau menghunuskan pedangnya, menebaskan pedangnya di leher orang tersebut. Siapa orang tersebut? Bapaknya. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala puji dalam Al-Quran. Allah puji kisah tersebut dalam Al-Quran. Jadi kalau berbicara tentang rahmat kepada orang yang kufar, itu tidak ada dalam peperangan ya. Tapi kalau dalam bab muamalah tentu kita diperintahkan untuk bermuamalah dengan baik dengan mereka. Tapi kalau sudah berhadapan dalam kancah peperangan, tidak ada kata, oh kasihan kamu, nggak ada. Nggak ada seperti itu dalam Islam. Jadi bapaknya terbunuh oleh anaknya sendiri. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan tidak ada rahmat bagi semua orang kufar. Hatta itu adalah bapak kalian, keluarga kalian. Tidak ada. Abu Bakar As-Siddiq dinyatakan oleh Abdurrahman, kakaknya Aisyah. Kakaknya Aisyah tidak langsung masuk Islam sebagaimana bapaknya. Tapi beliau Abdurrahman ini termasuk orang yang memerangi Rasulullah SAW dalam peperangan. Maka melihat kejadian itu marah bapaknya. Akhirnya Abu Bakar ketika melihat Abdurrahman dikejar di peperangan, ingin dibunuh. Dicari-cari, ketika sudah lari dicari, dapat pergilah Abu Bakar ke depannya. Tapi kabur-kabur terus Abdurrahman. Maka Abdurrahman menyatakan, wahai bapakku, sungguh aku ingat dalam kancah peperangan engkau mencariku ke kiri dan ke kanan. Aku yakin kalau engkau bertemu denganku, engkau akan membunuhku. Aku yakin saat seperti itu. Maka Abu Bakar mengatakan, iya, jika akidahmu masih seperti demikian, maka aku akan membunuhmu tanpa ada rasa penyesalan, kata Abu Bakar. Namun setelah itu Abdurrahman tentunya memeluk agama Islam. Maka ya khatifillah azanillahu wa iyyakum, inilah perkara yang harus kita jaga, harus kita ajarkan kepada anak kita, ya istri kita, ini yang terdekat. Jangan sampai kayak selokan mampet kata Ustaz Mufli kan. Iya, jangan sampai kayak perkataan Ustaz Mufli seperti selokan mampet. Anak termasuk orang yang sangat-sangat penasaran dengan judul tersebut ya. Tapi ketika tahu, oh ini ternyata maksudnya ya, maka antum ya punya hak dan wajib bagi antum untuk mengajarkan anak dan istri antum.
Antum wajib. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jaga diri kalian dan jaga ahlikum, jaga keluarga-keluarga kalian dari apa? Dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan terlalu kita di luar rumah, Masya Allah, ya, berdakwah jauh-jauh kepada teman-teman kita, muamalahnya juga baik, dermawan dan lain sebagainya, tetapi ketika berbicara dengan istri, dengan anak kita, kita lupa mengajarkan mereka. Kita lupa cara dermawan kepada mereka. Kita lupa cara bertutur kata dengan mereka dengan baik. Ini namanya bijaksana, tapi lupa cara bijak sini, ya. Jadi harus jangan ketawa. Mau mana ketawa beliau, ya, karena paham maksudnya. Jangan bijaksana, tapi lupa cara bijak sini. Artinya antum harus bijak di luar dengan teman-temannya, tapi antum jangan lupakan kewajiban antum sebagai kepala rumah tangga untuk menjaga istri dan anak antum serta keturunan dan orang-orang yang terdekat dengan kita daripada api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mungkin ini yang dapat Anda sampaikan dalam kesempatan ini. Insyaallah kita masih lanjutkan tentang perkara tauhid ini di pertemuan yang selanjutnya. Anda tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.